Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, hidayah dan maunanya kepada kita semua. Terutama malam ini kita dalam keadaan iman dan Islam, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehingga dengan hati yang khusyuk dan tenang kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk istighfar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saatnya nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang luar biasa setelah kenikmatan iman dan Islam itu adalah kenikmatan kesehatan. Diberi sehat oleh Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Sebab kalau sudah sakit, semua yang kita punya itu tidak bermakna apa-apa. Terasa menyiksa. Rumah mewah tidak bermakna kalau kita sudah sakit. Kendaraan bagus tidak bermakna. Makanan enak tidak bermakna. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, maka bersyukurlah kita sekalian diberi kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, pertanyaannya bagaimana agar kita hidup ini selalu sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Salah satu teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh dan tauladan. Rasulullah itu sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Hanya 2 kali. Yang pertama karena diracun, dan yang kedua karena menjelang sakaratul maut. Panas sekitar 3 hari. Hanya itu sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rohaninya tentu saja tidak bisa diukur saking sehatnya, karena beliau adalah manusia yang terbaik di muka bumi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sehat, sehat dan sehat, tidak pernah ada penyakit. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Karena waktu yang terbatas, mungkin 1 atau 2 saja cara hidup Rasul itu. Yang pertama adalah makan.
Kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Rasulullah itu selalu makan yang halal dan thayyib. Halal. Tidak pernah makan barang yang haram. Haram itu ada dua. Ada haram li hukmihi dan haram li dzatihi. Haram karena hukumnya dan zatnya haram. Haram karena hukum adalah memang hukumnya haram. Seperti anjing, darah, bangkai, binatang yang disembelih tanpa menyebut bismillah. Atau binatang-binatang yang menjijikkan, anjing, monyet, tikus dan lain sebagainya itu. Itu adalah memang hukumnya haram. Tetapi haram zatnya. Ayam itu halal. Daging kambing itu halal. Nasi itu halal. Tetapi jika diperoleh dari cara-cara yang haram, hasil korupsi, hasil menipu dan lain sebagainya, maka statusnya makan nasi itu menjadi haram. Sama dengan kita memakan anjing dan babi, karena kita memakannya dari barang yang haram. Jadi hukumnya dia adalah haram. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, mohon maaf, ini bukan hasil riset atau penelitian sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan, tetapi hasil pengamatan sekilas dari seorang, bahwa mohon maaf lagi, kenapa seseorang itu kebanyakan stroke, penyakit stroke itu antara lain, tapi ini bukan hasil penelitian, jadi tidak bisa dijadikan sebuah teori, tapi karena butuh kajian secara akademis yang mendalam. Tetapi kebanyakan adalah karena banyak memakan barang yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nabata min haramin fannaru aula bi." Siapa yang dibesarkan tumbuh dari barang yang haram, maka fannaru aula bi. Neraka yang lebih pantas untuk dia. Nar di situ tidak hanya di akhirat nanti, tidak hanya neraka di akhirat, tapi juga neraka dunia. Neraka dunia. Jadi makan barang yang haram itu adalah akan menimbulkan ketidakstabilan emosi, tekanan darah, stroke dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah memakan barang yang haram. Mudah-mudahan kita semua pun jangan sampai, dan naudzubillah, apalagi memberikan makanan yang haram untuk keluarga kita. Itu cara makan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu makan tidak pernah berlebih-lebihan. Walaupun ini hadis dhaif, kami adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya makan yang sewajarnya. Dan ukuran itu adalah pada diri kita sendiri yang tahu berlebihan apa enggak makanan ini. Karena antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, atau antara seorang dengan orang yang lain, itu berbeda ukurannya. Standar makan. Orang Arab itu kambing satu itu 5 orang cukup, itu habis. Kalau kita itu puluhan orang baru habis satu kambing. Paha satu itu satu orang itu liwat saja, itu orang Arab. Karena itu standarnya. Tapi kalau kita, ada kawan saya mengakhiri kawin dengan perempuan Mesir, kemudian dibawa pulang ke kampung. Bapaknya itu ngamuk-ngamuk. Karena apa? Lah, ukuran perempuan Mesir, ayam satu itu sendirian. Sementara di kampung, di rumahnya, ayam satu itu sak rumah, sak keluarga. Bapaknya ngamuk,
Ini mana jatah untuk adikmu, untuk kakakmu, untuk ibumu? Kok dia sendirian satu ayam? Lah karena itu standarnya gitu. Apalagi standar Arab itu, mohon maaf ini, semakin bisa menggemukkan istri, itu semakin bagus suami itu. Itu standar keberhasilan seorang laki-laki adalah bisa menggemukkan istrinya. Semakin gemuk istrinya, semakin bangga dia. Tapi kalau istrinya kurus, itu aib itu. Karena itu maka perempuan itu lebih banyak makan perempuan ketimbang laki. Karena biar gemuk dan gemuk. Karena itu kebanggaannya perempuan. Kebanggaan laki. Lah kalau istrinya gemuk itu malah malu-maluin yang gitu. Kecuali memang sudah gennya gen gemuk gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah. Jadi kata kuncinya adalah satu saja ini, jaga makan. Jaga pola makan. Lebih-lebih jangan sekali-kali memakan barang yang haram. Itu akan kembali menjadi penyakit itu. Pasti akan menjadi penyakit. Karena itu mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan meridhoi kita semua, dan mudah-mudahan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah, yang qurrata ayun, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada masalah mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, dan mudah-mudahan putra putri kita diberi jodoh yang terbaik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.